Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama-sama. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan belajar tentang materi kunci determinasi dan mikroskop. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mengetahui cara-cara menentukan kunci determinasi, serta mengetahui bagian-bagian pada mikroskop beserta fungsinya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies pada makhluk hidup. Dasar yang digunakan yaitu identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah seperti berikut. Yang pertama, kunci harus dikotomi. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1 dan tumbuhan berumah 2. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Berikut adalah cara membuat kunci determinasi. Contoh, di sini ada beberapa tanaman yaitu lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Dari beberapa macam tanaman tersebut, kita bedakan cirinya yaitu bersepora dan tidak bersepora. Untuk yang bersepora kita beri nomor 1A, bersepora, terdiri atas suplir dan lumut. Dari dua tanaman tersebut kita bedakan lagi cirinya berdasarkan batangnya. Kemudian kita beri nomor 2A yaitu berbatang jelas, itu suplir, dan 2B yaitu tidak berbatang jelas, itu lumut. Kemudian dari tanaman yang tidak bersepora itu jagung, kedelai, terong, dan melinjo, kita beri nomor 1B, kita bedakan lagi cirinya berdasarkan bijinya. Dan kita beri nomor 3A dan 3B. Untuk yang 3A berbiji tertutup itu ada jagung, kedelai, dan terong. Sedangkan yang berbiji terbuka kita beri nomor 3B yaitu melinjo. Kemudian dari tanaman berbiji tertutup kita bedakan lagi cirinya berdasarkan keping bijinya, yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Untuk yang berkeping 2 kita beri nomor 4A, berkeping 2 terdiri atas kedelai dan terong. Dan untuk yang berkeping 1 kita beri nomor 4B yaitu jagung. Untuk tanaman yang berkeping 2 yaitu kedelai dan terong kita bedakan lagi cirinya berdasarkan bunganya, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Untuk yang berbunga kupu-kupu kita beri nomor 5A. Sedangkan yang berbunga trompet kita beri nomor 5B. Data pada diagram kunci dikotom di atas jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. 1A, tumbuhan yang bersepora, 2.
1B tumbuhan yang tidak berspora titik-titik 3. 2A tumbuhan yang berbatang jelas itu suplir. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas titik-titik lumut itu untuk 2B. Kemudian 3A berbiji tertutup titik-titik 4. 3B berbiji terbuka titik-titik belinjo. Kemudian lanjut 4A itu biji berkeping 2 titik-titik 5. Kemudian 4B biji berkeping 1 titik-titik jagung. Kemudian 5A berbunga kupu-kupu titik-titik kedelai. 5B berbunga trompet titik-titik terong. Contoh cara menentukan kunci determinasi. Misalnya untuk suplir. Untuk suplir itu merupakan tumbuhan yang berspora. Jadinya 1A. Untuk 1A itu nanti dilanjutkan melihat nomor 2. Untuk suplir merupakan tanaman atau tumbuhan yang berbatang jelas. Jadi kunci determinasi untuk suplir adalah 1A, 2A. Kemudian contohnya lagi untuk lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang berspora. Kita lihat nomor 2. Untuk lumut itu adalah tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Jadi untuk lumut kunci determinasinya 1A, 2B. Contoh lainnya untuk jagung. Untuk jagung merupakan tumbuhan yang tidak berspora atau 1B. Dari 1B kita lanjutkan lihat nomor 3. Untuk jagung itu berbiji tertutup. Kemudian kita lanjutkan lihat nomor 4. Jagung merupakan biji berkeping 1. Jadinya 4B. Jadi untuk jagung itu kunci determinasinya 1B, 3A, 4A. Maaf, 4B. Yang terakhir contoh untuk kedelai. Kedelai itu tumbuhan yang tidak berspora. Kemudian lihat nomor 3. Untuk nomor 3 itu berbiji tertutup. Lihat nomor 4. Biji berkeping 2. Lanjut lihat nomor 5 yaitu berbunga kupu-kupu. Jadi untuk kedelai itu 1B, 3A, 4A, 5A. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Untuk bagian-bagiannya seperti dalam gambar berikut. Mikroskop itu terdiri atas lensa okuler, kemudian tabung, meja preparat, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, penjepit objek, pegangan kedua, pegangan, skru pengarah halus, skru pengarah kasar, serta lensa objektif. Untuk fungsi masing-masing bagian sebagai berikut. Yang pertama lensa okuler, yaitu lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian lensa objektif, yaitu lensa yang berada di dekat objek atau benda, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali.
Selanjutnya diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kemudian cermin. Cermin yang digunakan yaitu ada dua, cermin datar dan cermin cekung. Fungsinya untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Bagian selanjutnya tabung mikroskop atau tubus. Fungsinya untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian meja sediaan atau meja preparat. Fungsinya sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Yang selanjutnya klip atau penjepit objek. Fungsinya untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Bagian selanjutnya lengan mikroskop. Fungsinya untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Kemudian pemutar halus atau mikrometer. Fungsinya untuk menggerakkan, baik itu menjauhkan ataupun mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Kemudian pemutar kasar atau makrometer. Fungsinya untuk menggerakkan tubus ke atas atau ke bawah secara cepat. Kemudian kondensor. Fungsi dari kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Bagian selanjutnya ada skrup atau engsel inklinasi. Fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Bagian yang terakhir yaitu kaki mikroskop yang berfungsi untuk menyangga atau menopang. Itulah tadi penjelasan tentang kunci determinasi dan mikroskop. Semoga setelah ini kalian bisa menentukan kunci determinasi pada makhluk hidup serta mengetahui bagian-bagian pada mikroskop beserta fungsinya. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan dengan Bu Lulu langsung ya. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, Bu Lulu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa berdoa, semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa langsung bertatap muka. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.